Aku dirongrong. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Soeharto tidak pernah melakukan kudeta secara langsung untuk menguasai Indonesia. Dia tidak perlu. Yang dia butuhkan hanya satu lembar kertas bernama Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu di mana kertas itu berada. Ada 3 salinan yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Semuanya sudah diuji di Laboratorium Forensik Mabes Polri, namun tidak ada satupun yang asli. Dokumen yang menjadi fondasi hukum Orde Baru yang membubarkan salah satu partai komunis terbesar di dunia saat itu, yang menjebloskan ratusan ribu orang ke penjara, dan yang mengakhiri karier politik seorang proklamator. Dokumen itu tidak ada, atau lebih tepatnya, menghilang. Ini bukan cerita tentang misteri yang belum terpecahkan, melainkan cerita tentang bagaimana sebuah rezim bisa berdiri di atas sesuatu yang mungkin tidak pernah ada. In a well. President Sukarno has appointed General Suharto to restore security. Kita perlu mundur dulu ke awal 1966 untuk memahami kenapa satu lembar kertas bisa se-powerful itu. Jakarta bukan kota yang tenang. Demonstrasi mahasiswa terjadi hampir setiap hari. Harga bahan pokok naik tidak karuan. Inflasi menyentuh angka yang tidak masuk akal sekitar 600%. Artinya, uang yang kamu pegang hari ini nilainya bisa turun separuh dalam hitungan bulan. Presiden Soekarno yang 2 dekade sebelumnya memimpin proklamasi kemerdekaan, sekarang menghadapi tekanan dari segala arah. Di jalanan, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan KAPI berteriak menuntut 3 hal. Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur yang terlibat G30S, dan turunkan harga. Tuntutan ini dikenal sebagai Tritura. Latar belakangnya adalah peristiwa 30 September 1965. 6 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Militer langsung menuding PKI sebagai dalang. Soekarno sendiri menyebut peristiwa itu dengan nama berbeda, Gestok, Gerakan 1 Oktober. Perbedaan nama itu bukan soal selera, itu soal siapa yang mau disalahkan. Di tengah kekacauan itu ada satu orang yang posisinya terus menguat, Mayor Jenderal Soeharto. Dia mengisi kekosongan Komando Angkatan Darat setelah para jenderal senior tewas. Dia yang mengendalikan operasi pemulihan keamanan, dan dia yang secara diam-diam mulai mengatur langkah selanjutnya. Sampai 11 Maret 1966 tiba. Pagi itu, Soekarno memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Jakarta. Agenda resminya adalah mengkonsolidasikan posisi pemerintah menghadapi tekanan Tritura yang terus meningkat. Sidang belum lama berjalan ketika Brigjen Sabur, Komandan Regimen Cakrabirawa yang bertugas mengawal Presiden, masuk ke ruangan. Dia berbisik kepada Soekarno. Ada pasukan tak dikenal di luar istana, bergerak mendekati perimeter, tidak memakai lencana kesatuan, tidak ada identitas. Ini bukan berita kecil. Dalam situasi politik yang sudah panas seperti saat itu, pasukan misterius di luar istana Presiden adalah ancaman yang sangat serius. Yang tidak diketahui Soekarno saat itu dan baru terungkap bertahun-tahun kemudian adalah bahwa pasukan tanpa lencana itu bukan massa liar. Itu unit-unit dari Kostrat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, pasukan milik Soeharto sendiri, beroperasi tanpa atribut resmi. Soekarno mengambil keputusan cepat. Sidang ditinggalkan. Dia naik helikopter bersama Subandrio dan Khairul Saleh menuju Istana Bogor. Dari sudut pandang strategi politik, keputusan itu keliru. Dengan meninggalkan Jakarta, Soekarno melepas kendali atas pusat kekuasaan tanpa perlawanan. Jakarta jatuh ke tangan militer tanpa satu tembakan pun. Soeharto sendiri hari itu tidak hadir di sidang kabinet. Alasannya, sakit. Begitu laporan tentang kepergian Soekarno ke Bogor sampai ke tangannya, Soeharto bergerak. Dia mengirim 3 jenderal untuk menyusul Presiden ke Istana Bogor, Brigjen Amir Mahmud, Brigjen Basuki Rahmat,
dan Brigjen M. Yusuf. Ketiga orang itu berangkat dari Jakarta. Salah satunya menurut kesaksian yang muncul bertahun-tahun kemudian, membawa sebuah map berwarna merah jambu. Apa yang terjadi di dalam Istana Bogor sore hingga malam tanggal 11 Maret 1966 adalah salah satu peristiwa paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia. Ada dua versi yang saling bertentangan, dan dua-duanya datang dari orang-orang yang mengaku menyaksikan sendiri. Versi pertama, sukarela. Narasi resmi yang dijaga selama 32 tahun Orde Baru menyebutkan bahwa Soekarno dalam kondisi sadar penuh dan atas kehendak sendiri memberikan mandat kepada Soeharto. Situasi darurat membutuhkan tindakan cepat. Soekarno menyadari bahwa dia butuh seseorang yang bisa mengendalikan keadaan, dan Soeharto adalah pilihan logisnya. Para jenderal yang datang ke Bogor datang sebagai utusan, menyampaikan tawaran bantuan. Soekarno menerima, dokumen ditandatangani, selesai. Versi kedua, di bawah tekanan. Letu Soekardjo Wilarjito bertugas sebagai ajudan dan pengawal presiden di Istana Bogor malam itu. Kesaksiannya yang baru muncul ke publik setelah Orde Baru tumbang, menggambarkan situasi yang sangat berbeda. Menurut Soekardjo, jenderal yang datang ke Bogor bukan 3 orang, ada 4. Yang keempat adalah Brigjen Maraden Panggabean, nama yang tidak pernah disebut dalam narasi resmi. Soekardjo bersaksi bahwa dia melihat sendiri Panggabean dan Basuki Rahmat mencabut pistol dan menodongkannya ke arah Soekarno. Maksudnya jelas, tanda tangan sekarang. Sebagai pengawal presiden, naluri Soekardjo bekerja otomatis. Dia balik mencabut pistolnya dan mengarahkan ke rombongan jenderal. Kebuntuan itu berakhir karena satu perintah dari Soekarno sendiri. Dia minta Soekardjo menurunkan senjata. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Setelah dokumen ditandatangani, Soekardjo mengutip kalimat Soekarno yang disampaikan dengan nada pelan. Kalau situasi sudah stabil, kembalikan mandat ini kepadaku. Yang menarik, versi Soekardjo tidak diterima bulat-bulat bahkan oleh orang-orang yang setia kepada Soekarno. A.M. Hanafi, mantan duta besar dan orang dekat presiden, dalam memoarnya menolak klaim adanya penodongan pistol secara fisik. Hanafi tetap berpendapat bahwa peristiwa itu pada dasarnya adalah kudeta, tapi menurut dia, para jenderal datang dengan cara yang relatif baik-baik. Amir Mahmud bahkan sempat menelpon lebih dulu untuk meminta izin berkunjung sebelum rombongan berangkat dari Jakarta. Jadi, siapa yang benar? Tidak ada yang tahu pasti. Saksi-saksi kuncinya sudah pergi, dan satu-satunya dokumen yang bisa membuktikan atau membantah semua klaim itu, naskah asli Super Semar, tidak ada. Daniel Soekarno! Hancurlah Orde Lama! Persoalan akan selesai? Tidak. Malahan akan timbul persoalan yang lebih rumit. Tapi Pak, Anggap saja momen di dalam Istana Bogor itu sudah selesai. Dokumen sudah ditandatangani. Tapi pertanyaan berikutnya sama pentingnya dan sama gelapnya. Siapa yang menyiapkan dokumen itu? Dalam birokrasi normal, surat perintah presiden diketik oleh staf sekretariat negara di atas kertas berkop kepresidenan. Ada prosedurnya, ada jejaknya. Super Semar tidak punya jejak yang jelas. Orang yang paling eksplisit mengaku sebagai pengetik adalah Letkol Ali Ebram, staf asisten 1 intelijen di Resimen Cakrabirawa. Menurut Ebram, malam itu dia dipanggil mendadak oleh Brigjen Sabur. Dia disuruh membawa mesin tik dan kertas berkop kepresidenan ke Paviliun Hartini, ruang privat presiden di Istana Bogor. Ebram bukan juru tik, dia tidak biasa mengetik surat resmi. Dia butuh sekitar 1 jam untuk menyelesaikannya, dengan jari-jari yang tidak berhenti gemetar. Yang paling penting dari kesaksian Ebram adalah klaimnya tentang isi surat. Menurut dia, kalimat demi kalimat dalam Super Semar didiktekan langsung oleh Soekarno, presiden yang merumuskan, presiden yang menentukan kata-katanya. Kalau versi ini benar, maka Soekarno adalah penulis aktif dokumen itu, bukan sekadar orang yang dipaksa tanda tangan. Mangil Martojoyo, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Presiden, punya cerita yang berbeda. Menurut Mangil, yang duduk di depan mesin tik malam itu bukan Ebram, itu Brigjen Sabur sendiri. Mangil mengklaim melihat Sabur membawa mesin tik dan kertas, lalu mengetik ulang setelah Soekarno berdiskusi panjang dengan para utusan jenderal, Subandrio dan Khairul Saleh. Subandrio sendiri ketika ditanya mengaku dilibatkan dalam proses koreksi isi surat, tapi soal siapa yang akhirnya mengetik versi finalnya, dia mengaku tidak tahu. Benedict Anderson adalah sejarawan Amerika dari Universitas Cornell yang menghabiskan sebagian besar karier akademiknya untuk mempelajari Indonesia.
Malam 11 Maret 1966, dia tidak ada di Bogor, tapi bertahun-tahun kemudian, dia berhasil mewawancarai seorang prajurit yang bertugas di dalam area Istana Bogor malam itu. Prajurit itu menyampaikan satu detail yang mengubah keseluruhan framing cerita ini. Menurut dia, dokumen Super Semar tidak dicetak di atas kertas berkop kepresidenan. Dokumen itu dicetak di atas kertas resmi Markas Besar Angkatan Darat. Detail ini bukan soal estetika, ini soal siapa yang menyiapkan dokumen itu dan kapan. Kalau benar dicetak di kertas kop MBAD, artinya draft itu sudah disusun dan diketik di markas militer di Jakarta sebelum para jenderal berangkat ke Bogor. Soekarno tidak mendiktekan apapun. Yang terjadi bukan negosiasi, yang terjadi adalah seseorang menyodorkan dokumen yang sudah jadi dan meminta tanda tangan. Ini juga yang menjelaskan kenapa Soekardjo Wilarjito menyebut map merah jambu berlogo MBAD yang dibawa salah satu jenderal. Map itu sudah berisi dokumennya. Anderson menarik kesimpulan lebih jauh. Justru karena isi fisik dokumen aslinya tidak selaras dengan narasi resmi, itulah kenapa dokumen itu harus disembunyikan atau dimusnahkan. Membiarkannya ada dalam bentuk fisik terlalu beresiko. Dokumen keluar dari Istana Bogor, dan dalam 24 jam berikutnya, ia bekerja lebih cepat dari yang mungkin dibayangkan Soekarno. 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden nomor 1/3/1966 mengatasnamakan Presiden. PKI dibubarkan, seluruh strukturnya dinyatakan terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Ini bukan sekadar operasi keamanan. PKI adalah salah satu dari 3 pilar konsep Nasakom yang dibangun Soekarno selama bertahun-tahun, gabungan nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan pembubaran PKI, salah satu kakinya patah. Seminggu kemudian, giliran kabinetnya, 15 menteri kabinet Dwi Kora ditangkap, termasuk Subandrio dan Khairul Saleh. 2 orang yang ikut bersama Soekarno ke Bogor malam itu, kini dipenjara. Kabinet bubar secara de facto. Soekarno masih menyandang gelar presiden, tapi mesinnya sudah tidak ada. Tapi Soeharto tahu satu hal, surat perintah secara hukum bisa dicabut. Selama Soekarno masih presiden, dia masih punya wewenang untuk membatalkan mandat itu kapan saja. Maka langkah berikutnya adalah mengunci. Soeharto membawa Super Semar ke MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang sudah dibersihkan dari unsur kiri dan loyalis Soekarno, menggelar sidang. Hasilnya adalah ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Ketetapan ini memindahkan Super Semar dari sekadar surat perintah menjadi produk hukum tertinggi kedua di bawah UUD 1945. Dan dalam sistem kenegaraan saat itu, Presiden adalah mandataris MPRS. Artinya Soekarno tidak punya lagi kekuatan konstitusional untuk mencabut mandat yang sudah dikukuhkan oleh atasannya sendiri secara hukum. Satu lembar kertas, lewat serangkaian langkah yang rapi, berubah menjadi tembok yang mengurung pemberinya. Prosesnya tidak selesai dalam semalam. Soekarno gelar pidato Nawaksara sebagai pertanggungjawaban. MPRS menolak. Gelar presiden seumur hidup dicabut. Dan pada 12 Maret 1967, tepat 1 tahun 1 hari setelah malam di Bogor, Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden oleh Ketua MPRS Jenderal Ahana Sution. Kudeta itu selesai. En réalité, les congressistes ne font qu'entériner une situation de fait. Ce qui se passe ici, Soeharto l'a voulu, longuement préparé. ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, adalah lembaga negara yang bertugas menyimpan dan merawat dokumen bersejarah. Dan mereka sudah lama menetapkan satu dokumen sebagai prioritas pencarian nomor 1, yaitu naskah asli Super Semar. Ada imbalan bagi siapapun yang bisa menemukannya dan menyerahkannya kepada negara. Sampai hari ini, tidak ada yang mengklaimnya. Yang ada di tangan ANRI sekarang adalah 3 salinan, ada yang menyebut 4, dari berbagai institusi pemerintah, 1 dari Sekretariat Negara, 1 dari Pusat Penerangan Angkatan Darat, 1 dari Yayasan Akademi Kebangsaan. Semuanya sudah melewati pengujian di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Hasilnya tidak otentik.
semuanya. Dan kalau kamu bandingkan ketiga versi itu, perbedaannya terlalu besar untuk dianggap kekeliruan teknis. Versi Sekretariat Negara terdiri dari 2 lembar, versi Angkatan Darat 1 lembar. 1 dokumen, 2 versi panjang yang berbeda. Versi Angkatan Darat mengeja nama presiden sebagai Soekarno dengan huruf O dan E. Padahal dalam setiap dokumen resmi dan korespondensi kepresidenan, Soekarno selalu menandatangani namanya sebagai Soekarno dengan huruf U. Itu bukan kebiasaan kecil. Siapapun yang membuat versi Angkatan Darat itu tidak tahu kebiasaan dasar presiden yang dokumennya dia klaim salin. Murdiono, yang di kemudian hari menjadi Menteri Sekretaris Negara paling berpengaruh di era Soeharto, memberi kesaksian menarik kepada Kepala Handri. Menurut Murdiono, naskah asli Supersemar terdiri dari 2 lembar. Versi militer meringkasnya menjadi 1 lembar. Apa yang hilang di lembar kedua, tidak ada yang tahu. Sehari setelah Supersemar ditandatangani, Maijen Sudarmono mendapat tugas menyusun dekrit pembubaran PKI. Untuk itu, dia butuh fotokopi Supersemar sebagai dasar hukum. Murdiono, yang saat itu berada di markas Kostrad, melihat rekannya yang bernama Budiono sedang menggandakan dokumen itu. Dia meminta 1 salinan untuk keperluan kerja. Budiono menolak. Murdiono mengutip percakapan itu bertahun-tahun kemudian kepada majalah Forum Keadilan. Budiono bilang dokumen itu rahasia. Murdiono menjawab bahwa dia butuh itu untuk bekerja. Budiono tetap menolak. Dokumen yang menjadi dasar hukum kerja Murdiono tidak bisa dia dapatkan dari gedung yang sama tempat dokumen itu sedang digandakan. Begitu Supersemar masuk ke Kostrad, rantai penguasaannya terputus. Tidak ada yang tahu kemana aslinya pergi setelah itu. Andri tidak menyerah begitu saja. Mereka mendekati satu-satunya saksi hidup dari trio jenderal yang pergi ke Bogor malam itu, Jenderal Muhammad Yusuf. Amir Mahmud dan Basuki Rahmat sudah lebih dulu meninggal. Yusuf adalah satu-satunya yang tersisa, satu-satunya orang yang ada di ruangan itu dan masih bisa berbicara. Andri mengajukan permohonan resmi berkali-kali. Mereka meminta bantuan dari Yusuf Kala, dari Muladi yang saat itu menjabat Menteri Sekretaris Negara, dari mantan ajudan Soekarno M. Saelan. Mereka bahkan mencoba meminta DPR membentuk panitia khusus untuk memanggil Yusuf bersaksi secara resmi. Inisiatif itu tidak pernah terrealisasi. Yusuf menutup mulut sampai meninggal pada 8 September 2004. 4 tahun kemudian, Soeharto menyusul. Dia wafat pada 27 Januari 2008. Orang terakhir yang tahu kemana dokumen itu pergi sudah tidak ada lagi. Benedict Anderson, sejarawan yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari Indonesia dan kemudian dilarang masuk negara ini selama 27 tahun karena riset-risetnya, pernah menarik kesimpulan yang sederhana tapi keras. Dokumen asli Supersemar harus disembunyikan atau dimusnahkan justru karena isinya tidak cocok dengan cerita yang ingin disampaikan. Kalau dokumen itu muncul dengan kop surat MBAD, bukan kop surat kepresidenan, maka seluruh klaim bahwa Soekarno sukarela memberikan mandat runtuh seketika. Keberadaan fisiknya lebih berbahaya dari ketidakhadirannya. Maka ketidakhadiran itu dijaga. Yang menarik dari Supersemar bukan misterinya, atau lebih tepatnya, bukan hanya misterinya. Yang menarik adalah betapa efisiennya sebuah kekuasaan dibangun di atas sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Rezim selama 32 tahun, dengan segala infrastruktur hukumnya, bertumpu pada dokumen yang asal-usulnya diperdebatkan, yang salinannya terbukti palsu, dan yang aslinya tidak ada. Klausa paling penting dalam Supersemar hanya 3 kata, segala tindakan yang dianggap perlu, tidak ada batasan, tidak ada definisi, tidak ada garis yang tidak boleh dilewati. Soekarno mungkin bermaksud mandat keamanan sempit, Soeharto membacanya sebagai wewenang tanpa batas, dan karena tidak ada dokumen asli yang bisa dijadikan rujukan untuk membuktikan siapa yang benar dalam menafsirkannya, tafsir yang menang adalah tafsir milik pihak yang memegang senjata. Itu pelajaran yang tidak membutuhkan naskah asli untuk dipahami. Sejarah yang paling berbahaya bukan yang dipalsukan, tapi yang dimusnahkan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.